Salam saudara, bertemu kembali dalam renungan kita pada hari ini yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 sampai yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, tema renungan yang saya ingin kita renungkan bersama pada renungan kali ini yaitu tentang merasa kuat. Nah, setelah Yesus menyatakan kepada para murid bahwa seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu. Nah, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Nah, pertanyaan Petrus ini saudaraku sebenarnya adalah memohon kepastian bahwa apakah telah tiba waktu yang telah Yesus peringatkan kepada mereka bahwa dia akan diserahkan ke tangan manusia dan akan disiksa, diolok-olok, bahkan dibunuh, saudara. Nah, pada waktu Yesus berkata bahwa engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Petrus berkeras dan berkata kepada Yesus, "Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Nyawaku ini aku berikan kepadamu." Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 25 bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dengan lain kata bahwa Petrus berkata bahwa Tuhan, ya, aku tidak mencintai nyawa saya, ya, aku sanggup kehilangan nyawa saya. Ya. Nah, Yesus berkata kepada Petrus bahwa engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Kenapa, saudara? Karena memang Petrus tidak dapat mengikuti Yesus pada saat itu karena dia hanya walaupun dia sudah dilatih, tetapi saudara, dia belum menerima kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu penolong lain yang Tuhan janjikan itu belum datang untuk tinggal di dalam kehidupan manusia. Sehingga Petrus tidak dapat mengikuti Yesus pada waktu itu, saudara. Tetapi Petrus bersungut bahwa dia akan tetap mengikuti Yesus. Bahkan memberikan nyawanya, dia sanggup, saudara. Tetapi akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Bahkan, saudaraku, dia hampir saja meninggalkan pelayanan itu. Sehingga Yesus datang untuk memulihkan kehidupan Petrus kembali, sehingga dia dapat meneruskan panggilan itu, saudara. Apa yang kita belajar dari sini, saudara, yaitu seringkali kita merasa kuat, kita merasa mampu untuk melewati badai hidup yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari bahwa dengan kekuatan kita saja kita tidak mampu, saudara. Tetapi kita merasa kuat bahwa kita mampu untuk menghadapinya karena kita ini adalah orang yang telah seringkali beribadah setia kepada Tuhan. Ya. Tetapi tanpa kita sadari, saudara, bahwa dengan mengandalkan kekuatan kita, sebenarnya kita tidak mampu, saudara. Seperti apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Nah, mengandalkan kekuatan kita ini, saudara, sepertinya adalah seperti ini. Pada waktu kita tidak membangun mesbah doa, mesbah pribadi, tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu sama dengan kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita tetap melayani dengan giat, sehingga apa yang kita lakukan itu dengan kekuatan kita, saudara. Sehingga akhirnya pada waktu kita melewati situasi-situasi yang berat di dalam kehidupan ini, saudara, kita selalu berkata, percuma saya melayani Tuhan. Tuhan membiarkan saya. Dengan lain kata, kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kita akhirnya, saudara, menyangkal Yesus. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hubungan kita. Saudaraku, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan.
Itu tandanya bahwa kita berharap kepada Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita harus membangun hubungan, membangun mesbah doa dengan Tuhan, menyembah Dia selalu, saudara. Bukan atas kepentingan Tuhan kita menyembah, tetapi atas kepentingan kita, saudara. Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia, supaya menyembah Dia bukan atas kepentingan Dia, saudara, tetapi atas kepentingan kita. Tuhan tahu kita tidak dapat melayani sesama kita tanpa Tuhan menyertai, tanpa roh Tuhan ada di dalam kita. Oleh itu, saudara, Tuhan meminta kita untuk selalu intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita selalu intim dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Dan kekuatan itulah yang memampukan kita untuk melalui, saudara, hari-hari yang kita lewati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingatkan lagi, jangan andalkan kekuatanmu. Tetaplah mengikuti Tuhan. Jika saudara adalah orang yang baru percaya, puji Tuhan. Tetapi saya katakan kepada saudara, tidak cukup hanya engkau dilatih, diajar, tetapi engkau harus membangun mesbah pribadimu, hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkan engkau di dalam menghadapi situasi hidup yang akan datang dalam kehidupanmu. Itu yang akan memampukan engkau. Ya. Kiranya renungan ini memberkati saudara, sehingga kita semua tidak menyangkal Tuhan. God bless you.